Di penghujung tahun, getaran semesta kerap menghadirkan sensasi yang unik, seperti sebuah keheningan sebelum kemunculan sesuatu yang istimewa. Bagi sebagian dari kamu, mungkin ada perasaan campur aduk, antara harap dan cemas, antara kelelahan setelah berjuang panjang dan desahan napas penuh antisipasi. Energi ini terasa seperti hadiah yang masih terbungkus rapat, menunggu waktu yang tepat untuk dibuka. Video ini akan mengajakmu menyelami kemungkinan-kemungkinan yang dibawa oleh getaran akhir tahun ini, terutama dalam hal energi cinta dan hubungan yang lebih dalam. Apakah semesta sedang menyiapkan kejutan romantis? Atau justru membuka ruang untuk penyembuhan dan penguatan ikatan yang sudah ada? Mari kita simak bersama resonansi energi yang mungkin sedang berbicara khusus untukmu. Perlu disampaikan dengan penuh kehati-hatian bahwa segala tafsiran energi atau ramalan yang dibagikan di sini murni merupakan hasil interpretasi berdasarkan getaran universal yang terbaca pada saat perekaman. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menjadi acuan mutlak, prediksi yang pasti, atau pengganti keputusan pribadi yang bijaksana. Segala yang disebutkan bisa terjadi, tidak terjadi, atau terwujud dengan cara yang sama sekali berbeda. Tujuan berbagi ini adalah sebagai bahan refleksi dan kontemplasi, untuk melihat potensi dan kemungkinan yang ada di sekitar kita. Dengan pemahaman ini, mari kita lanjutkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang sadar. Dan berbicara tentang energi yang paling personal dan mendalam, mari kita mulai dengan menyentuh ruang hati. Energi asmara yang mungkin sedang mendapatkan perhatian khusus dari semesta di akhir tahun ini. 1. Saatnya menuai hasil perjuangan. Pada akhir tahun ini, kamu mungkin akan merasakan klimaks yang begitu bermakna. Usaha gigih yang telah kamu tanam dengan ketekunan, bahkan mungkin melalui pengorbanan dan perjalanan yang tak mulus, akhirnya beranjak menuju fase panen. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan getaran alam semesta yang sejalan dengan ritme kerja kerasmu. Apa yang terasa berat di masa lalu, kini menjelma menjadi batu pijakan kokoh yang mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Kado istimewa ini berbentuk pencapaian konkret yang dapat kamu rasakan, mungkin berupa pengakuan profesi, kesuksesan sebuah proyek besar, atau terpenuhinya target pribadi yang telah lama jadi impian. Hal tersebut akan terasa sangat personal dan istimewa, seolah merupakan balasan langsung atas semua ketekunan yang telah kamu jalani dengan penuh kesabaran. Pencapaian tersebut bukanlah akhir perjalanan, melainkan sebuah bukti nyata bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Momen ini menjadi validasi kuat atas kapasitas, visi, dan strategi yang selama ini kamu percayai. Rasanya bagai sebuah konfirmasi dari semesta bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Energi yang terbangun adalah energi apresiasi, baik dari luar maupun yang paling penting, dari dalam dirimu sendiri. Kado ini mengajarkanmu tentang kekuatan konsistensi dan keyakinan. Ia menghadirkan perasaan lega dan bangga yang mendalam, mengisi ulang semangatmu yang mungkin sempat terkikis oleh kelelahan, dan menjadi bahan bakar spiritual untuk petualangan berikutnya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk sepenuhnya merasakan sukacita ini. Terimalah pencapaian ini dengan dada terbuka, sebagai tanda bahwa kamu layak dan mampu. Biarkan momentum positif ini menyembuhkan luka-luka kecil dari proses perjuangan dan menguatkan mentalmu. Semesta seolah berbisik bahwa inilah waktu untuk bernapas, menikmati pemandangan dari puncak yang baru kamu daki, dan mengumpulkan kekuatan. Kado istimewa berupa buah perjuangan di penghujung tahun ini adalah fondasi untuk melangkah lebih percaya diri lagi ke dalam lembaran waktu yang baru, membawa serta pelajaran berharga dan keyakinan yang telah teruji. 2. Kado kelimpahan dan stabilitas. Energi kelimpahan yang datang di penghujung tahun ini seringkali mewujud dalam bentuk stabilitas material dan keleluasaan finansial. Kado istimewa ini bukan semata tentang jumlah, melainkan lebih pada rasa aman dan kebebasan untuk memilih. Setelah periode mungkin harus berhemat atau berpikir panjang, kamu kini menemukan ruang untuk bernapas lega. Hal ini memungkinkanmu untuk mewujudkan hal-hal yang sebelumnya tertunda atau hanya menjadi angan-angan, seperti merencanakan perjalanan keluarga yang bermakna, menginvestasikan dana untuk pendidikan, atau sekadar memiliki cadangan yang memberikan ketenangan pikiran. Semesta sedang membukakan jalan agar kebutuhan dan beberapa keinginan terhormatmu dapat terpenuhi. Namun,
Esensi sejati dari kado kelimpahan ini justru terletak pada kesempatan yang diberikannya untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Ini adalah momentum untuk beralih dari pola bertahan hidup survive ke pola membangun hidup thrive. Kamu diajak untuk melihat kelimpahan ini sebagai alat, bukan tujuan akhir. Dengan sumber daya yang lebih baik, kamu dapat membuat keputusan-keputusan strategis untuk masa depan, seperti berinvestasi pada kesehatan, mengembangkan skill baru, atau merintis lumbung penghasilan pasif. Kado ini memberikanmu bahan mentah, modal, waktu, dan energi untuk merancang kehidupan yang lebih tahan banting dan berdaulat di masa mendatang. Oleh sebab itu, sikap syukur dan kebijaksanaan dalam mengelola adalah kunci untuk menjaga berkah ini tetap menjadi anugerah. Kelimpahan adalah ujian kesadaran. Di saat banyak godaan untuk bersenang-senang berlebihan, ingatlah perjalanan yang telah dilalui. Mengelola dengan bijak bukan berarti tidak menikmati, tetapi menikmati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bagikan sedikit keberuntungan, rawat hubungan dengan orang-orang yang mendukungmu, dan prioritaskan hal-hal yang memberikan ketenangan jangka panjang. Dengan demikian, kado stabilitas ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi batu pertama dalam membangun warisan kemakmuran yang berkelanjutan untuk hidupmu ke depannya. 3. Kebijaksanaan dalam mengelola berkah. Ketika kado kelimpahan dan pencapaian tiba di genggaman, momen tersebut sesungguhnya adalah sebuah ujian dari semesta mengenai kedewasaan spiritual dan kematangan emosionalmu. Kebijaksanaan bukanlah tentang menahan diri secara kaku untuk tidak menikmati hasil, melainkan kemampuan untuk membedakan antara kesenangan sesaat yang menguap dengan kebahagiaan sejati yang membangun. Inilah saatnya untuk melangkah keluar dari pola pikir, mendapatkan, menuju pola pikir, memelihara, dan memberi. Kebijaksanaan akan menuntunmu untuk menggunakan sumber daya yang ada bukan sebagai alat untuk pamer atau pelarian, tetapi sebagai instrumen untuk menciptakan keamanan, pengalaman bermakna, dan kontribusi positif. Sikap ini akan mengubah keberuntunganmu dari sekadar peristiwa finansial menjadi sebuah fondasi karakter yang kokoh. Praktik kebijaksanaan ini dimulai dengan perencanaan yang penuh kesadaran. Alih-alih terhanyut dalam euforia, ambillah waktu untuk hening, merenung, dan bertanya, apa yang benar-benar penting bagi hidupku dan orang-orang yang kucintai? Mungkin jawabannya adalah memastikan kesehatan yang optimal, membangun dana darurat yang kuat, atau berinvestasi pada pendidikan yang memberdayakan. Kado istimewa ini memberi kamu kesempatan langka untuk membeli ketenangan pikiran dan waktu berkualitas, yang jauh lebih berharga daripada barang materi semata. Dengan mengalokasikan berkah secara sadar, kamu tidak hanya mengamankan masa depanmu, tetapi juga menghormati setiap tetes keringat dan perjuangan di masa lalu yang telah membawamu hingga ke titik ini. Pada akhirnya, kebijaksanaan sejati terwujud dalam sikap syukur yang aktif dan kemurahan hati yang tulus. Mengelola berkah dengan baik berarti menyadari bahwa apa yang kamu terima adalah juga amanah untuk disalurkan bagi kebaikan yang lebih luas. Ini bisa berupa mendukung usaha kecil kerabat, berbagi ilmu dan pengalaman, atau sekadar menjadi lebih empatik kepada mereka yang masih berjuang. Dengan cara ini, berkah yang kamu terima tidak berhenti padamu, tetapi menjadi energi positif yang terus berputar dan berlipat ganda. Tindakan ini akan menciptakan siklus kemakmuran yang berkelanjutan, di mana kado istimewa itu tidak lekang oleh waktu karena telah diubah menjadi warisan kebaikan, ketenangan, dan kebebasan sejati yang akan terus membimbing langkahmu di semua musim kehidupan. 4. Optimisme menyambut babak baru. Pencapaian di penghujung tahun ini bukanlah garis finish, melainkan sebuah peluncuran yang penuh momentum menuju babak kehidupan yang lebih luas dan cerah. Energi optimisme yang kamu rasakan adalah bahan bakar alami dari semesta untuk membuka lembaran baru. Ini adalah keyakinan batin yang tumbuh subur karena telah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, bisa bertahan, dan bisa menang. Optimisme ini berbeda dengan harapan kosong. Ia adalah sebuah keyakinan yang berdiri di atas fondasi nyata pengalaman sukses dan ketahanan yang telah teruji. Semesta seakan memberikan angin yang mengembuskan layarmu, mendorong perahu keyakinanmu untuk berlayar lebih jauh, menjelajahi samudera peluang di tahun yang akan datang.
Optimisme ini akan menjadi lensa baru dalam memandang tantangan dan peluang ke depan. Dengan energi positif ini, kamu tidak lagi melihat halangan sebagai tembok yang menghalangi, melainkan sebagai teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Setiap pencapaian kecil yang akan kamu raih selanjutnya akan dilihat sebagai konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar, memperkuat siklus positif dalam pikiran dan tindakanmu. Kado istimewa berupa perasaan percaya diri ini adalah modal tak ternilai, karena ia memampukanmu untuk merangkul ketidakpastian dengan lebih berani, mengambil peluang yang kalkulated, dan membangun visi yang lebih besar tanpa dibebani oleh keraguan yang menghambat. Oleh karena itu, rawat dan peliharalah api optimisme ini dengan baik. Isilah dirimu dengan pembicaraan yang membangun, lingkungan yang mendukung, dan tujuan-tujuan yang memberi makna. Biarkan senyuman dan sikap positifmu menjadi magnet yang menarik hal-hal baik lainnya. Optimisme yang kamu bawa ke tahun baru adalah semacam niat yang ditancapkan ke alam semesta. Sebuah deklarasi bahwa kamu siap untuk tumbuh, belajar, dan mencapai lebih banyak lagi. Dengan hati yang penuh syukur atas kado akhir tahun ini dan pikiran yang terbuka terhadap keajaiban-keajaiban baru, kamu melangkah maju bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan siap menulis kisah sukses berikutnya dalam babak kehidupan yang semakin gemilang. 5. Menyerahkan segala pada kebesarannya. Di puncak segala pencapaian dan kelimpahan, terdapat sebuah kebenaran yang dalam dan abadi, bahwa sumber segala kebaikan dan kesempatan berasal dari kuasa yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah tindakan pasif atau tanda kepasrahan tanpa daya, melainkan sebuah aktivitas spiritual yang sangat aktif dan membebaskan. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah mitra dalam penciptaan. Kita berusaha dengan segenap kemampuan, namun hasil akhir, waktu, dan caranya, kita kembalikan pada kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas. Kado istimewa di penghujung tahun ini menjadi jauh lebih bermakna ketika dilihat sebagai sebuah anugerah, sebuah tanda kasih, dan sebuah bagian dari rencana besar yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Dengan demikian, rasa syukur yang kita panjatkan bukan lagi hanya atas hasilnya semata, tetapi atas kepercayaan yang diberikan untuk menjalani proses, atas kekuatan yang dikaruniakan untuk bertahan, dan atas jalan yang telah dibukakan meski tak terduga. Praktik penyerahan diri ini menjadi kompas yang menjaga kita tetap rendah hati dan tenang di tengah gelombang sukses maupun tantangan. Saat kita melepaskan kendali ilusif atas segala hasil dan mempercayakannya pada Yang Maha Kuasa, kita melepas beban kecemasan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Kita belajar untuk mengalir bersama rencana semesta, mengambil hikmah dari setiap kejadian, dan melihat setiap momen, baik yang terasa manis maupun pahit, sebagai bagian dari mozaik pembelajaran yang diperlukan untuk pertumbuhan jiwa. Sikap ini memberikan kedamaian yang tak lekang oleh waktu, karena ketenangan kita tidak lagi bergantung pada kondisi eksternal yang fluktuatif, melainkan berakar pada keyakinan akan adanya tuntunan dan perlindungan yang konstan. Kado terbesar yang kita terima mungkin justru adalah pengalaman spiritual ini, kemampuan untuk menemukan ketenangan batin yang tak tergoyahkan di dalam pusaran kehidupan. Oleh karena itu, biarlah kado istimewa akhir tahun ini mengantarmu pada hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Jadikan momen pencapaian ini sebagai kesempatan untuk kontemplasi, untuk mengucap terima kasih yang tulus, dan untuk memperbarui komitmen untuk menjalani hidup dengan maksud dan integritas. Ambillah energi positif dari keberhasilanmu, dan salurkan sebagai bentuk pelayanan dan kebaikan, karena itulah cara terbaik untuk menghormati anugerah yang telah diterima. Dengan hati yang berserah dan penuh syukur, kamu tidak hanya akan menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh makna, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi sekelilingmu. Akhirnya, inilah esensi sejati dari kado itu, sebuah perjalanan yang mengubahmu dari dalam, membimbingmu dari fokus pada, memiliki, menuju ke dalam kedalaman, menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih percaya bahwa di setiap akhir dan awal, selalu ada kasih dan rencana indah yang menantimu. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk menyimak dan merenungkan bersama getaran energi akhir tahun ini. Ingatlah, apapun pesan yang Anda rasakan relevan,
Esensi sebenarnya terletak pada kekuatan yang sudah ada di dalam diri Anda. Percayalah bahwa setiap langkah yang telah Anda lalui, setiap keteguhan hati yang Anda pertahankan, adalah bagian dari persiapan menuju versi terbaik hidup Anda. Semesta mungkin membisikkan kemungkinan, tetapi Anda sendiri yang memegang pena untuk menulis kisah selanjutnya. Tetaplah berjalan dengan keyakinan, hiasi hari-hari dengan syukur, dan percayalah bahwa kejutan terindah sering datang dari ketulusan jiwa yang senantiasa belajar dan tumbuh. Jika refleksi ini menyentuh hati atau memberikan sudut pandang baru, jangan ragu untuk memberikan tanda suka, like, dan bagikan kesan atau pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagi yang belum berlangganan, subscribe, mari bergabung dalam komunitas ini untuk terus mendapatkan konten-konten refleksi dan inspirasi yang penuh semangat positif. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya, di mana kita akan terus belajar memahami bahasa alam dan diri sendiri dengan lebih baik. Salam hangat dan semoga kedamaian